Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Di bawah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu 11 sampai 13 Hijriah atau bertepatan dengan 632 sampai 634 Masehi, upaya pengembangan penguasaan kemaritiman belum terlihat. Masih memprioritaskan menumpas gerakan nabi palsu Tulaihah dan Musailamah Al-Kadzab. Mereka beranggapan bahwa dengan wafatnya Rasulullah SAW 10 Hijriah atau 632 Masehi, tidak ada lagi keterikatan dengan Islam. Mereka tidak mau mengimani lagi kerasulan Muhammad SAW, ditandinginya dengan mengangkat dirinya sebagai nabi. Oleh karena itu, mereka juga tidak mau membayar zakat dan tidak mau mentaati syariat Islam lainnya. Untuk menjawab tantangan ini, maka ditugaskanlah Jenderal Khalid bin Walid radhiyallahu anhu untuk menumpas gerakan nabi palsu Tulaihah. Walaupun lari ke Syria, Tulaihah tetap dikejar sampai ia mencabut pernyataan kenabiannya dan bersedia membayar zakat kembali. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian pula pengejaran terhadap nabi palsu Musailamah Al-Kadzab dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Dengan bantuan Wahsy, tombaknya berhasil menumpas Musailamah Al-Kadzab. Perlu diperhatikan bahwa dalam perang Uhud, Wahsy masih memihak kafir Quraisy Makkah. Saat itu tombaknya diarahkan kepada paman baginda Rasulullah SAW, yakni Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, hingga gugur. Setelah Wahsy masuk Islam, tombaknya digunakan untuk membinasakan Musailamah Al-Kadzab. Peristiwa ini menurut Dr. Ismail Al-Faruqi, tombaknya membunuh the best and the worst of men, hamba Allah yang terbaik Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, dan membinasakan manusia yang terburuk yaitu Musailamah Al-Kadzab. Di samping itu, menurut Ismail Al-Faruqi, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu disibukkan pula upaya pemadaman gerakan tribalisme, yaitu kesukuan yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Dengan keberhasilannya mematahkan gerakan kesukuan yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal ini, maka berakhir pula perang suku di Jazirah Arabi. Perjuangan selanjutnya difokuskan membebaskan wilayah sekitar Laut Tengah dan Laut Merah dari penindasan kekuasaan Persia dan Romawi. Umar radhiyallahu anhu memerintah pada 13 sampai 24 Hijriah atau 634-644 Masehi. Islam berhasil menandingi kekuatan maritim Kekaisaran Persia dan Romawi. Pada 15 Hijriah atau 635 Masehi, berhasil membebaskan Palestina dan Syria dari kekuasaan Kekaisaran Romawi oleh Jenderal Khalid bin Walid. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehadiran Laskar Islam yang dipimpin oleh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu disambut sebagai pembebas oleh masyarakat Kristen di Yerusalem, Damaskus, hingga Syria. Karena Kekaisaran Romawi melakukan penindasan tanpa kenal belas kasih, masyarakat Kristen Timur ini dibebani dengan kewajiban bayar pajak yang sangat berat. Dan disusul pada 17 Hijriah atau bertepatan dengan 637 Masehi, membebaskan Persia. 3 tahun kemudian, 639 sampai 642 Masehi, diadakan penyeberangan di bawah pimpinan Jenderal Amr bin Ash, membebaskan rakyat Mesir dari penindasan kekuasaan Kekaisaran Romawi. Saudara-saudara sekalian pemerhati daripada channel ini, pada tahun 22 Hijriah atau bertepatan dengan 643 Masehi, masih dalam masa Khalifah Umar bin Khattab, 13 sampai dengan 24 Hijriah,
atau bertepatan dengan 634 sampai 644 Masehi, didudukinya Tripoli, kemudian di bawah masa Khalifah Utsman bin Affan 24 sampai 36 Hijriah, dibebaskan pula Tunisia. Kehadiran Islam di wilayah itu disambut oleh masyarakat Afrika Utara sebagai pembebas dari penindasan Romawi. Hal ini karena kebijakan Khalifah Umar yang menyatakan bahwa tanah milik petani Kipti bukan ghanimah, bukan harta rampasan perang. Umar mengembalikan hak kepemilikannya kepada kaum Kipti. Dengan adanya petani memperoleh kembali tanah garapannya, maka kedatangan Islam disambut sebagai pembebas para petani dari penindasan tentara Romawi. Pengaruh berikutnya, bahasa Arab pun menjadi bahasa resmi dalam masyarakat dan negara-negara di Timur Tengah, Afrika Utara, dan Persia. Islam mengajarkan land reform system, yaitu sistem pembagian tanah. Untuk kali pertamanya terjadi pada masa Rasulullah SAW di Madinah, yaitu 622 sampai 632 Masehi. Sahabat Ansor dengan kesadaran sendiri dan sukarela melepaskan hak tanahnya dan memberikannya kepada sahabat-sahabat Muhajirin. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya land reform system ini di luar Jazirah Arabia diberlakukan pula oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 13 sampai 24 Hijriah atau bertepatan dengan 634 sampai 644 Masehi pada masyarakat Kristen Kipti Mesir. Masyarakat Kristen Kipti Mesir memiliki tanahnya kembali yang tadinya dirampas oleh para jenderal Nasrani Romawi. Saudara-saudara sekalian, kita bicarakan mengenai land reform system. Ini sistem yang menjadikan kehadiran Islam disambut oleh rakyat setempat sebagai pembebas, ditiru oleh Napoleon Bonaparte di dalam memenangkan revolusi Prancis tahun 1789 Masehi, membagi tanah yang dikuasai oleh gereja dan bangsawan serta raja kepada petani Prancis. Selanjutnya, land reform system dikembangkan oleh Lenin di dalam revolusi Oktober di Rusia tahun 191 Masehi dan juga oleh Mao Zedong dalam membangun RRC 1949 Masehi. Saudara-saudara sekalian, perlu dicatat juga Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memutuskan diberlakukannya kalender Islam dengan menjadikan hijrah Rasulullah SAW sebagai titik tolak hitungan tahun pertama hijrah. 1 Hijriah ini artinya sama dengan 622 Masehi. Tidak didasarkan kelahiran Rasulullah SAW 570 Masehi atau pengangkatan sebagai Rasul tahun 610 Masehi. Tidak pula didasarkan pada peristiwa wafatnya Rasulullah SAW yaitu 632 Masehi. Saudara-saudara sekalian, di Kesultanan Mataram di bawah Sultan Agung Sultan Abdurrahman Senopati Alago Sayyidin Panatagama Khalifah Rasulullah SAW ing tanah Jawa mulai memberlakukan pula kalender Islam dengan mengikuti tahun hijrah dan nama hari dan bulannya. Di samping itu pula tahun Jawa tetap dihidupkan bersamaan dengan tahun hijrah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Raja Sisingamangaraja yang ke-12 dari Sumatera Utara juga memberlakukan kalender Islam dapat dibaca pada stempel kerajaan. Di dalam stempel itu dikatakan, inilah cap Maharaja di negeri Toba, Kampung Bakara nama kotanya, hijrah Nabi 1304. Saudara-saudara sekalian, demikian capnya dikatakan. Pada umumnya sampai hari ini, saudara-saudara, penyebutan tahun hijrah tidak disertai dengan Nabi, kecuali hanya Sisingamangaraja 12 menampilkan rasa kecintaannya kepada Rasulullah SAW
dengan menyebutkan lengkap menjadi hijrah Nabi. Perlu diperhatikan pula, dewasa ini dengan adanya upaya deislamisasi kalender, ditanggalkannya tahun Hijriah dan digantikan dengan tahun Masehi. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sebagai khalifah ketiga memperoleh kepercayaan memegang amanah kekhalifahan pada 24 sampai 36 Hijriah atau bertepatan dengan 644 656 Masehi. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berusaha memodifikasikan Al-Quran yang masih terpisah dan tersimpan pada para sahabat radhiyallahu anhum dari 30 juz dan 114 surat dalam bentuk satu mushaf. Proses penulisan wahyu Allah Subhanahu wa taala Al-Quran sebenarnya dimulai sejak zaman Rasulullah SAW. Dikerjakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum antara lain Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dengan cara dibacakan terlebih dahulu oleh baginda Rasulullah SAW, dituliskan pada pelepah kurma, kulit binatang, ataupun di atas batu. Penempatan keharusan penulisan pada surat mana dan juz mana ditentukan oleh baginda Rasulullah SAW. Demikian pula pemberian nama-nama surah di dalam Al-Quran oleh baginda Rasulullah SAW. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian proses penulisan Al-Quran dituliskan para sahabat radhiyallahu anhum, namun diawasi dan diatur oleh baginda Rasulullah SAW berdasarkan wahyu pula. Sampai dengan Rasulullah SAW wafat, segenap Al-Quran dalam bentuk tulisan di atas bahan yang tidak sama belum disatukan menjadi satu mushaf. Di samping itu, selain dalam bentuk tulisan, pada saat itu masih banyak para sahabat yang hafal Al-Quran. Hasil tulisan yang dituliskan dalam bahan yang tidak sama itu disimpan di rumah baginda Rasulullah SAW hingga wafat. Adapun upaya untuk menuliskan Al-Quran dalam satu mushaf di atas bahan yang sama sudah diawali pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu atas saran Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Adapun yang ditugasi untuk meneliti kembali oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq adalah Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu dibantu oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketiga-tiganya pernah berperan aktif sebagai penulis wahyu pada zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuntutan untuk menuliskan Al-Quran dalam satu mushaf yang terdiri dari 30 juz didorong oleh semakin meluasnya daerah pengaruh Islam meliputi Afrika Utara, Persia, Syria, serta Jazirah Arabia. Untuk menyeragamkan dalam satu bentuk tulisan Al-Quran, maka diperlukan adanya 30 juz Al-Quran yang sudah tersusun dalam satu mushaf. Untuk memenuhi tujuan itu, maka Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menugaskan sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu bersama Abdullah bin Jubair radhiyallahu anhu, Sa'id bin As radhiyallahu anhu, dan Abdurrahman bin Haris radhiyallahu anhu. Dari kerja ketiga sahabat ini tersusunlah mushaf Al-Quran yang pertama. Tulisannya masih dalam bentuk huruf Arab yang tidak disertai dengan titik. Mushaf Al-Quran yang pertama ini disebut sebagai Mushaf Al-Imam atau Mushaf Utsmani. Dari hasil penulisan dalam bentuk satu mushaf Al-Quran setelah digandakan, mulai dikirimkan ke segenap daerah pengaruh Islam untuk dijadikan sumber hukum pada wilayah-wilayah tersebut. Sedangkan tulisan yang masih bersifat fragmental yang
tertulis pada berbagai materi yang terpisah-pisah diperintahkan untuk dibakar. Saudara-saudara sekalian, pemerhati daripada channel ini, penyempurnaan penyusunan mushaf Al-Quran yang disertai tanda baris, titik, tanda baca, tanda pengenal ayat, dan juz ini terjadi pada masa sesudah Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Al-Quran merupakan satu-satunya kitab suci yang terjaga sampai jumlah huruf dan tanda bacanya tercatat dengan benar hingga kini dan akhir zaman kelak. Saudara-saudara sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah itu maka dilanjutkan usaha oleh Ali bin Abi Thalib. Di bawah Ali bin Abi Thalib tahun 36 sampai 41 Hijriah atau bertepatan dengan 656 sampai 661 Masehi, pusat pemerintahan Islam berada di Kufah, Irak, keluar dari Jazirah Arabia. Di sini Islam disambut juga sebagai kekuatan pembebas, liberating force, dari penindasan kekaisaran Persia. Pemindahan pusat pemerintahan dari Madinah, Arabia ke Kufah, Irak disebabkan beberapa faktor. Antara lain, pertama, jika ditinjau dari kepentingan agama sebagai upaya menjaga secara intensif keutuhan ajaran ketauhidan Islami. Karena di wilayah ini sebagai sentra berkembangnya ajaran kemusyrikan yang telah berakar dalam dan lama, pengaruh ajaran politeisme agama Zoroaster. Yang kedua, secara geopolitik, pemindahan pusat pemerintahan tersebut karena wilayah Irak atau Mesopotamia merupakan bagian dari wilayah yang disebut Fertile Crescent area, yaitu wilayah bulan bintang yang subur di Timur Tengah. Yang ketiga, ditinjau dari kepentingan niaga, Irak memiliki pelabuhan niaga lebih ramai dikunjungi para wirausahawan dari negara penghasil rempah-rempah Nusantara, Indonesia, Cina, dan India sebagai penghasil tekstil serta komoditi lainnya. Posisi Madinah lebih ke arah barat jika ditinjau dari Cina, India, dan Asia Tenggara. Sedangkan posisi Irak lebih ke timur dan menghadap ke Laut Persia dan Laut Arabia serta Samudra Persia atau Samudra India sekarang. Dengan pemindahan pusat kekuasaan ke Kufah menjadikan jalan niaga melalui laut dan darat semakin terbuka. Tidak dapat disangka lagi jika pada masa Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu 24 sampai 36 Hijriah atau bertepatan dengan 644 sampai 656 Masehi dinyatakan dalam sejarah telah melakukan kontak niaga dengan Cina dan Nusantara Indonesia. Pada masa Ali bin Abi Thalib 36 sampai 41 Hijriah atau bertepatan dengan 656 sampai 661 Masehi menjadi lebih ramai hubungan niaga tersebut karena dengan adanya pemindahan pusat pemerintahan dari Madinah ke Kufah, Irak memungkinkan penguasaan jalan laut niaga atau maritim lebih aman dengan hilangnya penghalang kekaisaran Persia. Saudara-saudara sekalian pemerhati daripada channel ini, perlu dicatat pada abad ke-7 Masehi di Arabia menjadi sentra perubahan sejarah dunia, satu perubahan tata kehidupan yang dahsyat. Dapat dikatakan bangkitnya revolusi Islam mengubah tata pengembangan agama, berumah tangga, bermasyarakat, pembaruan kekuasaan politik dan ekonomi, budaya, dan pendidikan, serta membangkitkan pula kesadaran di bidang ketahanan dan pertahanan. Tidak hanya bertumpu pada kekuatan darat, tetapi lebih mengutamakan kekuatan dan penguasaan maritim, menggantikan kekuasaan maritim dari Persia dan Romawi. Kelemahan kekuatan darat Islam menjadikan sebab ketidakmampuan Islam membendung serbuan hulagu anak
Genghis Khan Mongol pada tahun 1258 merupakan titik awal hilangnya kejayaan Fatimiyah, Abbasiyah, dan Umayyah. Namun disusul munculnya kekuasaan politik Islam di bawah Kesultanan Turki. Kejayaan Kesultanan Turki dengan kekuatan darat dan maritimnya yang berhasil mengembangkan dan penguasaan jalan niaga darat dan laut menjadikan dinasti Genghis Khan masuk ke dalam Islam. Revolusi Islam yang diletakkan dasar waktunya, temporalnya hanya berlangsung relatif pendek, yaitu selama 23 tahun oleh baginda Rasulullah SAW. Namun pengaruhnya menjangkau jauh keluar dari wilayah Arabia dan tidak pernah berhenti, berlangsung terus hingga sekarang. Saudara-saudara sekalian pemerhati daripada channel ini, pembaruan tata kehidupan yang demikian itu tidak hanya mengubah Timur Tengah, Spanyol, Mongol, Rusia Selatan, Cina, dan India, tetapi juga berpengaruh besar terhadap perubahan tata kehidupan Nusantara Indonesia. Kedua kekuatan kekaisaran Persia dan Romawi terletak pada kekuatan maritimnya. Hal ini merupakan tantangan, challenge yang harus cepat dijawab, rapid response dengan cara yang sama. Seperti dinyatakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 190 sampai 193, seperti halnya yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyerahkan bahtera dan laut kepada umat Islam. Ini dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-65. Lalu bagaimana cara mengaplikasikan ajaran maritim dan menjawab tantangan yang demikian ini? Pada dasarnya Islam tidak mengajarkan bersifat agresif, melainkan perang sebagai pembelaan diri. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-190. Dalam pembelaan diri ini, Islam mengajarkan untuk mempersiapkan diri dan menyamakan persenjataannya dengan apa yang dimiliki oleh lawan. Jika lawan kekaisaran Persia dan Romawi menggunakan kekuatan darat dengan kuda dan kekuatan maritim dengan bahtera, maka Islam menganjurkan untuk menyusun kekuatan yang sama di darat dengan kuda dan kekuatan maritim dengan bahtera pula. Tentu kekuatan maritim tidak mungkin kuat jika tanpa penunjang potensi daratnya. Di samping itu, perang memerlukan akumulasi dan dana. Dana ini diperoleh dari penguasaan ekonomi perniagaan, yang terakhir ini memerlukan penguasaan bahtera dan pelabuhan niaga. Khilafah Umayyah, kekuatan maritim Islam menjadi lebih berkembang pada masa Umayyah I, yaitu selama 90 tahun dari 41 sampai 133 Hijriah, dengan pusat pemerintahannya di Damaskus, dan Umayyah II selama 320 tahun, yaitu 711 sampai 1031 Masehi, dengan pusat pemerintahannya di Kurtubah atau Cordoba, Spanyol. Dinasti Umayyah Cordoba Spanyol disebutnya Dinasti Umayyah Kurtubah. Pada masa kekuasaan Umayyah kedua tersebut, Islam tidak mungkin berhasil mengendalikan daerah pengaruh yang demikian luas kecuali Islam memiliki kemampuan penguasaan maritim dan penguasaan pasar. Perlu diperhatikan ketika Kurtuba atau Cordoba di bawah Khalifah Abdurrahman III, yaitu tahun 300 sampai 350 Hijriah atau bertepatan dengan 912 sampai 960 Masehi, mengalami kemajuan yang luar biasa di bidang pertanian, industri, perdagangan, seni, dan ilmu. Penduduknya 500 juta dengan 13.000 rumah dan 300 masjid. Untuk membebaskan dari penindasan kekaisaran Romawi yang menguasai Laut Tengah dan Laut Merah tidak mungkin berhasil jika tanpa mematahkan pusat kekuatan maritimnya.
Upaya ini dilakukan pada masa Khalifah Yazid, yaitu 61 Hijriah atau bertepatan dengan 680 sampai 683 Masehi, dengan melancarkan serangan langsung ke Bizantium. Menurut Ibnu Taimiyah, serangan ini dijalankan karena berdasarkan perintah Rasulullah SAW. Siapa yang melakukan penyerangan ke Bizantium, maka pada yaumil akhir akan diampuni segenap dosa-dosanya. Penyerangan ini berarti sebagai jawaban atas serangan yang dilakukan oleh Bizantium ke Syria, Damaskus, serta wilayah perairan laut di Timur Tengah. Dengan kata lain, Islam akan tetap menciptakan kedamaian selagi tiada ancaman serangan dari pihak lawan di darat maupun di laut. Pada saat Khilafah Umayyah Timur di bawah Khalifah Al-Walid, yaitu tahun 86 sampai 97 Hijriah atau 705 sampai 715 Masehi, Jenderal Tariq bin Ziyad dapat menyeberangkan ajaran Islam ke Spanyol tahun 93 Hijriah atau 711 Masehi, dan pada 95 Hijriah atau 713 Masehi dapat membebaskan rakyat Spanyol dan Eropa dari penindasan bangsa Visigot, yaitu bangsa Gotik, bangsa Barat yang telah berkuasa selama 300 tahun. Di bawah Jenderal Qutaibah bin Muslim dibebaskanlah Samarkand pada tahun 93 sampai 94 Hijriah atau bertepatan dengan 711 sampai 712 Masehi. Sebelumnya di bawah Amr bin As dikuasai Mesir hingga Maroko. Selanjutnya di bawah Khalifah Hisham dan pimpinan Jenderal Abdurrahman Al-Ghafiqi memasuki jauh Sapoya, Italia, yaitu tahun 107 Hijriah atau 725 Masehi, dan juga Swiss serta Bordeaux tahun 725 Masehi hingga Poitiers di Prancis tahun 109 Hijriah atau 732 Masehi. Sampai di sini peristiwa ini berlangsung 100 tahun. Kalau kita perhatikan sejak Rasulullah SAW wafat 632 sampai 732 Masehi. Peristiwa ini pula yang menjadi perhatian seorang pakar filsafat sejarah, Thomas Carlyle, dalam On Hero and Hero Worship, menyatakan betapa dahsyatnya pengaruh ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, mengubah bangsa Arab dalam waktu relatif pendek dalam ukuran waktu perjalanan gerak sejarah yang tadinya sebagai bangsa jahiliyah. Mengapa dapat berubah menjadi bangsa yang jenius? Bangsa Arab pada awalnya tidak diperdulikan oleh penguasa dunia, Kekaisaran Persia dengan agama Majusinya dan Kekaisaran Romawi dengan agama Nasraninya. Kemudian bangsa Arab tampil sebagai pelopor, mengubah tata ekonomi, sosial politik, pendidikan, dan sosial budaya dunia, membangun wawasan globalnya dengan melalui penguasaan maritim, menjadikan agama Islam berpengaruh di seluruh dunia. Bangsa-bangsa yang didatanginya tidak hanya mayoritas menjadi bangsa yang beragama tauhid atau monoteisme, melainkan juga bangsa-bangsa yang dijumpainya berubah menjadi bangsa yang cerdas pula, tidak lagi menjadi penganut politeisme yang menyembah patung, menyembah candi dan berhala-berhala lainnya. Saudara-saudara sekalian, peminat daripada channel ini, mengapa hal ini dapat terjadi? Thomas Carlyle menjawab, karena hadirnya Muhammad Rasulullah SAW tampil sebagai the great man, pemimpin besar, hero worship, pahlawan kerasulan. Sekarang kita membahas mengenai Khilafah Abbasiyah.
Memasuki tahun 133 Hijriah atau bertepatan dengan 750 Masehi, kekuasaan dinasti Umayyah di timur atau Damaskus memindahkan pusat pemerintahan di Kurtubah atau Cordoba, Spanyol, karena tergantikan oleh dinasti Abbasiyah. Ditegakkanlah pemerintahan dinasti Abbasiyah selama 500 tahun. Nah, ini waktu yang cukup lama, saudara-saudara, yaitu 133 sampai 656 Hijriyah atau bertepatan dengan 750 sampai 1258 Masehi, dengan ibu kota pemerintahannya di Baghdad. Memperoleh kemakmuran yang demikian maju hingga dikenal sebagai negara 1001 malam. Sebutan yang demikian ini diperoleh karena keberhasilan penguasaan kekuasaan maritim dan perniagaan dan tegaknya hukum Islam. Kehadiran Khilafah Abbasiyah di Baghdad diawali pada abad ke-8 Masehi sebagai pelanjut dari Khalifah Ali bin Abi Thalib yang membangun ibu kota pemerintahannya di Kufah pada abad ke-7. Dengan kekuatan maritim ini dimanfaatkan untuk mengembangkan economical authority, yaitu kekuasaan ekonominya. Pendidikan mendapatkan prioritas utama sebagaimana Umayyah membangun Universitas Cordoba. Demikian pula Abbasiyah mendirikan Universitas Nizamiyah. Saudara-saudara sekalian, perlu diperhatikan di sini perubahan arti istilah madrasah pada masa kejayaan Umayyah, Abbasiyah, dan Fatimiyah. Makna madrasah identik dengan universitas. Namun di Indonesia sekarang istilah madrasah justru digunakan untuk studi agama teratas pada tingkat menengah atas, misalnya madrasah aliyah negeri. Sedangkan studi agama yang lebih tinggi dengan menggunakan istilah Sekolah Tinggi Agama Islam, Institut Agama Islam Negeri, atau Universitas Islam Negeri. Kita lanjutkan kepada pembicaraan tadi. Pengaruh sistem pendidikan yang diselenggarakan Khulafaur Rasyidin, Khilafah Umayyah, Abbasiyah, dan Fatimiyah di Indonesia melahirkan sistem pendidikan yang dikenal dengan nama pesantren atau madrasah. Pada saat itu nama universitas ataupun akademi tidak digunakan karena kebijakan pemerintahan Islam. Di seluruh aktivitas apapun digunakan istilah dari bahasa Arab. Oleh karena itu, menggunakan istilah madrasah, misalnya Madrasah Nizamiyah, Madrasah Al-Azhar, dan Madrasah Kurtubah, Barat atau Eropa memiliki pendidikan yang meniru Islam, hanya diubah istilahnya dengan bahasa Latin. Saudara-saudara sekalian, namun sistem kurikulum dan sistem ujiannya, upacara wisuda masih digunakan hingga sekarang, walaupun digantikan istilahnya, misalnya pemakaian toga pada upacara wisuda. Toga berasal bahasa Latin, pengganti istilah jubah. Warna hitam sebenarnya sebagai warna kiswah Ka'bah. Secara internasional, tudung kepala toga masih tetap berbentuk segi empat, lambang bentuk Ka'bah. Jadi ini maksudnya lambang bentuk Ka'bah ya saudara-saudara, yaitu segi empat. Kecuali di Indonesia berubah menjadi segi lima. Nah, dalam sejarah Indonesia, karena dituliskan atas dasar pandangan Hindu, sentrisme
maka pesantren dituliskan meniru dari Hindu. Dengan bertolak pada pandangan yang demikian, Islam dinilai tidak punya konsep pendidikan, padahal Eropa justru meniru dari Umayyah. Di Indonesia, sejarah pesantren tidak dituliskan sebagai pengaruh dari sistem pendidikan Islam di Timur Tengah, namun dituliskan oleh sejarawan Belanda dari pengaruh Hindu. Walaupun realitasnya di masyarakat Hindu Bali sampai kini tidak mengenal sistem pendidikan pesantren. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kata lain, sampai kini di masyarakat Hindu Bali tidak pernah ada pesantren Hindu Bali dan tidak pula pernah ada pesantren kilat seperti yang diselenggarakan oleh masyarakat Islam bulan Ramadan. Jika pesantren benar-benar berasal dari ajaran Hindu, apakah mungkin Persatuan Islam mendirikan pesantren Persatuan Islam? Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kita mencoba membahas mengenai Khilafah Fatimiyah. Kemakmuran Khilafah Abbasiyah dan penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah mengundang bangkitnya kalangan Syiah membangun Khilafah Fatimiyah di Mesir yang mampu bertahan selama hampir 2 abad lamanya, yaitu dari tahun 969 sampai 1171 Masehi. Pusat pemerintahannya di Kairo. Makna Qahiro dalam bahasa Arab adalah kemenangan. Di Fustat dibangun pusat pemerintahan dan markas militer serta masjid dan Universitas Al-Azhar. Semula kebangkitan Syiah diawali di Ifriqiya, yaitu pada 909 Masehi, mendapat dukungan dari kalangan Berber. 60 tahun kemudian berhasil memindahkan pusat pemerintahannya ke Kairo. Di sini sebenarnya populasinya yang terbanyak adalah kalangan Nasrani. Akibatnya Fatimiyah mengangkat perdana menterinya dari kalangan Nasrani, yaitu Yakub bin Kilis dan Al-Jarjarai. Satu hal yang pantas diperhatikan, sekalipun pemerintahan dikuasai oleh kalangan Syiah, tetapi hingga jatuhnya Fatimiyah pada 1171, artinya sekitar 200 tahun, 969 sampai 1711 Masehi, di bawah Khilafah Fatimiyah, mayoritas masyarakat Muslim tetap menganut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Demikian pula masyarakat Kristen dan Yahudi tetap kuat. Hal ini sebagai bukti sejarah ulama Syiah tidak pernah memaksakan pindah mazhab terhadap umat Islam, apalagi memaksa pindah agama terhadap non-Islam. Saudara-saudara sekalian, nah sekarang kita mulai membicarakan mengenai Kesultanan Turki. Penguasaan Fatimiyah atas jalan niaga laut di Laut Merah menjadikan hubungan dengan Khilafah Baghdad terganggu. Ketegangan tak dapat dihindarkan. Khilafah Abbasiyah dalam upayanya mempertahankan eksistensinya menggunakan orang Turki sebagai tentaranya. Atas jasanya itu, mereka diberi hak oleh Abbasiyah menguasai wilayah Asia Kecil dengan ibu kota Ankara. Disinilah berdirinya Kesultanan Turki 1055 sampai 1924 Masehi. Di Indonesia, dengan adanya perubahan kelima kekuasaan politik di Timur Tengah dari 632 sampai 1924 Masehi, sesudah Rasulullah SAW wafat 11 Hijriah
yaitu 632 Masehi. Kemudian setelah itu Khulafaur Rasyidin, kemudian Muawiyah, Umayyah, Abbasiyah, kemudian Fatimiyah, dan yang kelima Turki, memotivasi tumbuhnya bentuk perpaduan kekuasaan politik antara kekuasaan politik Islam Khulafaur Rasyidin dengan khalifah sesudahnya yang berdasarkan keturunan. Adapun aliran yang dianutnya di Indonesia mayoritasnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kelanjutannya, Kesultanan Turki, kita bicara lagi di awal tadi. Kelanjutannya, Kesultanan Turki merasa terancam eksistensi Khilafah Fatimiyah. Maka pada 567 Hijriah atau bertepatan dengan 1171 Masehi, di bawah Sultan Saladin atau Salahuddin al-Ayyubi, yaitu 1169 sampai 1193 Masehi, melancarkan serangan ke Khilafah Fatimiyah hingga jatuhlah kekuasaan Khilafah Fatimiyah, yaitu 567 Hijriah atau bertepatan dengan 1171 Masehi. Setelah perang ini selesai, timbullah Perang Salib ketiga, yaitu 1189 sampai 1192 Masehi. Perang Salib dalam sejarah sebenarnya tidak hanya perang antara kerajaan Nasrani Eropa dan Inggris melawan Islam Turki, namun juga terjadi perang antar kerajaan Salib dengan kerajaan Salib, Yunani kontra Latin, Inggris lawan Prancis, sedangkan di Italia Genoa kontra Venesia. Perang ini juga merupakan pertemuan peradaban yang mempengaruhi Barat banyak belajar dari Timur. Dalam perang ini, menurut penuturan Grant Brinton di dalam History of Civilization, Barat baru memahami makanan harus dimasak terlebih dahulu. Kemakmuran Timur dengan suasana Islami yang gemerlapan mengundang semua pihak ingin dekat dengan Timur Tengah, sekaligus terdorong ingin menguasai Timur Tengah. Perang Salib di atas ini sebagai pengembangan dari perintah Paus Urbanus yang kedua di dalam The Council of Clermont 1095 Masehi, tidak berhenti pada abad ke-13 Masehi semata, berlanjut pada abad ke-15 Masehi dengan adanya komando dari Paus Alexander yang ke-6 dengan perjanjian Tordesillas 1494 sebagai pembangun imperialisme Barat yang pertama di dunia, ditandai dengan munculnya kerajaan Katolik Portugis di India 1497 Masehi dan di perairan Indonesia dengan penguasaan Malaka 1511 Masehi, pusat niaga Islam di Asia Tenggara, dan kerajaan Katolik Spanyol di Filipina Selatan tahun 1521 Masehi. Saudara-saudara sekalian, kemudian kita mencoba ingin membicarakan mengenai dinasti Genghis Khan, yaitu penyebar Islam. Kembali ke masalah runtuhnya Khilafah Fatimiyah 567 Hijriah atau bertepatan dengan 1171 Masehi. Dampaknya meningkatnya kemakmuran Khilafah Abbasiyah. 80 tahun kemudian datanglah bencana invasi bangsa Mongol di bawah pimpinan anak Genghis Khan, yaitu Hulagu, ke Baghdad, yaitu pada 656 Hijriah atau bertepatan dengan 1258 Masehi.
Serangan ini terjadi pada masa Khalifah Al-Mu'tasim, yaitu 640 sampai 656 Hijriah atau bertepatan dengan 1242 sampai 1258 Masehi. Pengaruh serangan ini selanjutnya menjadikan dinasti Genghis Khan memeluk agama Islam. Kemudian dinasti Genghis Khan membangun kekuasaan politiknya atau kesultanan di India yang dikenal dengan nama Kesultanan Mughul dengan ibu kotanya Delhi 1526 Masehi. Mughul, nama Mongol menurut bahasa India. Adapun sultan-sultan adalah Sultan Babar dari Kabul, Afghanistan adalah keturunan Timur Eileng. Selanjutnya, sejarah mencatat nama-nama Sultan Mughul seperti misalnya Humayun, Akbar, Salim, Sultan Shah Zihan atau Shah Jahan. Masa pemerintahan mencapai puncak kemakmuran yang luar biasa. Permaisurinya Mumtaz Mahal yang sangat dicintainya, dibangunkan makam yang tiada banding indahnya, yaitu Taj Mahal di Agra. Di bawah Sultan Aurangzeb 1659 sampai 1707 Masehi, hampir seluruh India di bawah pengaruh Kesultanan Mongol atau Mughul. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan berdirinya Kesultanan Mongol berhasil menggagalkan usaha imperialis kerajaan Katolik Portugis menguasai India yang mulai mendarat di Calicut, Kalkuta 1497 Masehi. Baru setelah 350 tahun kemudian, artinya mulai abad ke-19 Masehi, kerajaan Protestan Anglikan Inggris berhasil menjajah India. Untuk memisahkan umat Islam India dengan Islam di Timur Tengah, sekaligus imperialis Inggris melaksanakan divide and rule antar umat Islam, diciptakan Ahmadiyah yang dipimpin oleh Mirza Ghulam Ahmad 1889 Masehi, yang mengangkat dirinya sebagai nabi tanpa syariah, ghairi syar'i. Seluruh umat Islam non-Ahmadiyah dianggap kafir. Selanjutnya, berangkat dari politik divide and rule, anak benua India dibelah menjadi 3 oleh imperialis Inggris, Pakistan Barat dan Pakistan Timur atau Bangladesh, negara Islam, Ceylon atau Sri Lanka dan Burma sebagai negara Buddha, dan India sebagai negara Hindu. 1947 Masehi. Pembelahan negara atas dasar agama seperti itu meniru pemisahan wilayah atau negara di Eropa. Negara atas dasar Katolik atau Protestan setelah selesai perang agama antara reformasi Protestan melawan kontra reformasi Katolik. Konsep kenegaraan di Eropa dibelah menjadi banyak negara atas dasar salib Protestan dan Katolik. Dengan kata lain, di Eropa tidak mampu bertoleransi terhadap perbedaan agama. Oleh karena itu, kerajaan Protestan Anglikan Inggris bertolak dari pengalaman sejarah Eropa dan Inggris seperti di atas dalam memberikan kemerdekaan anak benua India dipecah-pecah berdasarkan agama seperti model di Eropa dan Inggris. Beda dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat dan merdeka, bukan dianugerahi kemerdekaan tetapi berhasil merebut kemerdekaan dari penjajah Barat dan Timur. Oleh karena itu, bangsa Indonesia menentukan sendiri bentuk negara dan pemerintahannya. Tidak ada pembelahan wilayah
atau provinsi Indonesia atas dasar perbedaan agama seperti di India, Eropa, dan Inggris. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kiranya kita perhatikan sebelum adanya serbuan Hulagu atas Baghdad. Nah, kita kembali lagi kepada pembicaraan tadi. Perlu kiranya kita perhatikan sebelum adanya serbuan Hulagu atas Baghdad, yaitu 656 Hijriah atau bertepatan dengan 1258 Masehi, ayahnya yaitu Genghis Khan, yaitu 1155 sampai 1227 Masehi, pada 1213 Masehi berhasil membangun ibu kota baru, Beijing atau Peking. Sebelumnya ibu kota Kekaisaran Mongolia Lama, Karakorum, Raja Cina Yanqing dilumpuhkan. Setiap Genghis Khan datang ke suatu wilayah, dalam pemberitaan sejarah dari sementara negarawan barat selalu menuliskan Genghis Khan melakukan penghancuran segenap budaya dan peradaban wilayah yang didatanginya. Benarkah demikian? Justru sebaliknya, imperialisme barat melakukan genosida, pemusnahan bangsa Indian, dan menjadikan Amerika sebagai wilayah barat. Setelah itu Amerika Serikat memproklamasikan dirinya sebagai pendekar demokrasi. Perlu diteliti ulang, saudara-saudara sekalian. Di bawah pengganti Genghis Khan, Odogai atau Ogotai 1227 sampai 1241 Masehi, terjadilah penyerangan ke Cina 1234 Masehi. Dampaknya imigran dari kerajaan Cina keluar wilayah Cina. Dari sinilah nama Cina dikenal di dunia atau di keluar kerajaan Qin. Kerajaan Qin. Teknologi peralatan perang atau militer abad ke-13 Masehi, Cina dan Mongol sudah menggunakan mesiu. Digunakan pula panah api yang terbang, flying tire spear, bom, granat. Panahnya disertai dengan asap beracun. Dengan persenjataan ini kerajaan Qin terkalahkan dan dihancurkan tahun 1234 Masehi, termasuk sistem penyerangan ke Rusia, Kiev, dan Moskow 1240 Masehi, dan Khilafah Baghdad 1258 Masehi. Kubilai Khan dianggap sebagai kaisar Mongol dan Imperium Mongol 1260 sampai 1294 Masehi, dengan ibu kota pemerintahannya Beijing atau Peking. Dari saat ini Cina mulai di bawah kekuasaan Mongol. Kubilai Khan mencoba meluaskan kekuasaannya ke Jepang dan ke Jawa. Adapun yang dimaksud dengan Jawa di sini adalah kerajaan Hindu Singosari. Kedua usaha ini semuanya gagal karena Raja Singosari yaitu Kartanegara 1268 sampai 1292 tidak bersedia mengakui kekuasaan Kubilai Khan. Bahkan utusan Mongol Mengki dipermalukan dengan dipotong hidungnya. Ini terjadi 1289 Masehi. Kubilai Khan berkuasa dari 1260 sampai 1294 Masehi, melakukan pembalasan pada 1292 Masehi, mengirimkan tentaranya untuk menyerang Kartanegara. Namun tidak mengetahui bahwa Kartanegara sudah wafat dan Singosari sudah runtuh akibat serangan kerajaan Hindu Kediri dengan rajanya Jayakatwang. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat kedatangannya oleh Wijaya yaitu menantu Kartanegara, tentara Kubilai Khan
digunakan untuk menyerang kerajaan Hindu Kediri. Kemudian didirikanlah kerajaan Hindu Majapahit, yaitu 1294 Masehi di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. 200 tahun kemudian, 1478 Masehi, kerajaan Hindu Kediri di bawah pimpinan Raja Girindrawardhana melancarkan serangan balasan meruntuhkan kerajaan Hindu Majapahit pada 1400 tahun Saka atau 1478 Masehi. Kenyataan sejarah runtuhnya kerajaan Hindu Majapahit di atas didistorsikan atau diselewengkan, didongengkan bahwa kerajaan Hindu Majapahit runtuh pada 1478 Masehi, atau dalam Candra Sengkala dituliskan sirna hilang kertaning bumi atau 1400 tahun Saka. Mengapa kerajaan Hindu Majapahit runtuh? Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, didongengkan bahwa keruntuhan kerajaan Hindu Majapahit tersebut akibat invasi dari kerajaan Islam Demak yang dipimpin oleh Sultan Fatah. Dapat dipahami tujuan pendistorsian sejarah, penulisan sejarah. Dapat dipahami bahwa tujuan pendistorsian penulisan sejarah atau dongeng sejarah yang demikian ini tidak lain adalah digunakan oleh imperialisme Barat untuk divide and rule, pecah belah untuk dikuasai, untuk meratakan hubungan baik antara penganut Hindu, Buddha, dan dengan umat Islam. Jadi untuk meratakan hubungan baik antara penganut Hindu, Buddha dengan umat Islam. Dari perpecahan ini akan dikembangkanlah penjajahan Barat. Target penjajah Barat adalah menghilangkan warisan para pendahulu, sikap toleransi Hindu-Buddha terhadap Islam, dan sebaliknya Islam terhadap Hindu-Buddha. Kembali ke masalah Mongol di atas. Tidak semua dari dinasti Genghis Khan menentang Islam. Beda dengan Hulagu. Sebagai dinasti Genghis Khan bekerja sama dengan Hayton, Raja Armenia yang beragama Kristen, meruntuhkan kekhalifahan Abbasiyah pada 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Thomas W. Arnott menuturkan bahwa Raja Baraka Babrakhan, yaitu 1256 sampai 1267, sekalipun berasal dari dinasti Mongol seperti Hulagu Khan, ia bersikap tidak anti-Islam. Ia justru sangat Islami. Bekerja sama dengan Sultan Mamluk Mesir, Ruknuddin Baibar, memiliki banyak buku agama, sering mengadakan diskusi agama, mewajibkan setiap prajurit harus selalu membawa sajadah agar dapat sholat tepat waktu, melarang keras minuman keras di wilayah kekuasaannya, menganjurkan prajuritnya agar dekat dengan para ulama, pakar tafsir, hadis dan fikih, mendidik putra-putrinya mengaji Al-Quran. Thomas W. Arnott juga menjelaskan proses Islamisasi Raja Baraka Khan, pengaruh dari dakwahnya dua orang wirausahawan Muslim. Sayang tidak menuliskan nama wirausahawan tersebut. Menurut penuturan Juzjani, Raja Baraka Khan memeluk agama Islam sejak kecil. Ketika dewasa, ia belajar Al-Quran dari ulama di kota Kuzan. Ulama pengajar Al-Quran ini juga tidak disebutkan namanya. Hilangnya Khilafah Fatimiyah tahun 567 Hijriah atau bertepatan dengan 1171 Masehi, dan Khilafah Abbasiyah 656 Hijriah atau bertepatan dengan 1258 Masehi
menjadikan Kesultanan Turki semakin kuat posisinya. Dalam upaya membebaskan diri dari gangguan Bizantium pada 847 Hijriah atau bertepatan dengan 1453 Masehi, Kesultanan Turki berhasil menguasai Konstantinopel. Kemudian diganti namanya menjadi Istanbul, artinya kota Islam. Namun karena strategi penulisan sejarah deislamisasi, diubah menjadi Istanbul. Padahal namanya adalah, saya ulangi lagi ya, berhasil menguasai Konstantinopel, kemudian diganti namanya menjadi Islambul. Islambul artinya kota Islam. Namun karena strategi penulisan sejarah deislamisasi, diubah menjadi Istanbul. Pengembangan daerah pengaruh pada masa Kesultanan Turki selanjutnya dalam mengimbangi perluasan wilayah jajahan dari imperialis Kerajaan Katolik Spanyol ke benua Amerika dan Portugis ke India di bawah Sultan Sulaiman II, mengarah ke Balkan, Sentral Eropa, dan Rusia Selatan pada abad ke-16 Masehi. Demikian luasnya penguasaan maritim. Black Sea, Laut Hitam, diganti namanya dan dikecilkan menjadi Muslim Lake, Danau Muslim. Di Indonesia, pengaruhnya menamakan Samudra Pasifik sebagai Telaga Roa, danau yang luas. Nama-nama ini memberikan gambaran betapa kuatnya kesadaran maritim Islam pada masa itu. Samudra dinilai sebagai telaga. Nah, jadi samudra dinilai hanya sebagai telaga. Sebelum Kesultanan Turki berjaya seperti ini, Khilafah Umayyah, daerah pengaruhnya meliputi Sindhu, yaitu India, 711 Masehi. Dengan adanya kebangkitan Khilafah Abbasiyah pada 133 Hijriah atau bertepatan dengan 750 Masehi, daerah pengaruh tersebut beralih di bawah Khilafah Abbasiyah. Kemudian dengan runtuhnya Khilafah Abbasiyah pada 656 Hijriah atau 1258 Masehi, muncul kekuasaan politik Mongol di bawah Hulagu Khan yang menggantikan daerah kekuasaan Khilafah Abbasiyah ke tangannya. Walaupun dalam menjatuhkan Baghdad bekerja sama dengan Raja Kristen dari Armenia, Haitan, Hulagu tidak beralih agama dari Sarmanisme ke Kristen. Hulagu tidak beralih agama dari Shamanisme ke Kristen. Adapun dinasti Hulagu disebut dinasti Ilkhan. Dari dinasti ini beralih agama dari Shamanisme dan Kristen ke agama Islam. Keturunan Hulagu yaitu Taktudar sebagai raja pertama, jadi keturunan Hulagu yaitu Takudar sebagai raja pertama dari dinasti Ilkhan yang beragama Kristen sejak kecil. Thomas W. Arnold menjelaskan, setelah Takudar dewasa, ia akrab bergaul dengan beberapa orang wirausahawan Persia Muslim. Takudar masuk Islam dengan nama barunya yaitu Muhammad Khan. Untuk memperkuat kedudukannya, maka pengakuannya telah beragama Islam disampaikan kepada Sultan Mesir. Dampak dari konversi agama seperti di atas, timbul kudeta yang dipimpin oleh keponakannya yaitu Argun. Namun Argun hanya mampu
berkuasa 7 tahun 1284 sampai 1291 Masehi. Kekuasaan dinasti Hulagu yang seorang ini menganut Shamanisme hanya mampu berkuasa sampai 1291 Masehi. Muncullah Ghozan dari dinasti Ilkhan ke-7 menetapkan Islam sebagai agama resmi Persia dan mewarisi wilayah kekuasaan yang meliputi India. Satu peristiwa perubahan sejarah yang sangat menakjubkan, Kaisar Mongol Genghis Khan tadinya menginjak-injak dan penindas umat Islam. Pada kelanjutan dinastinya, seorang demi seorang dari tahta kekuasaannya bersama rakyatnya menjadikan Islam sebagai agama resmi di kerajaannya. Walaupun semula telah beralih dari Shamanisme ke Kristen, namun akhirnya hanya Islamlah yang dijadikan anutan agamanya. Hal ini tidak sebatas di wilayah Persia atau Timur Tengah, demikian pula di Siberia, Rusia. Peristiwa sejarah di abad ke-13 Masehi merupakan salah satu bukti kebenaran di dalam Al-Quran, yaitu surat 48 ayat ke-28, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memenangkan agama Islam di atas segala agama non-Islam. Kemenangan seperti ini apakah selalu akan terulang pada setiap abad? Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, putra Genghis Khan dari wilayah tengah lainnya melahirkan dinasti Chagatai yang masuk Islam pula. Peristiwa ini terjadi setelah Tughluq Timur Khan 1347 sampai 1363 Masehi memperoleh dakwah dari Syekh Jamaluddin dan putranya Rashiduddin dari Bukhara. Seluruh keluarga Tughluq Timur Khan masuk Islam kecuali Jaras. Namun setelah Syekh Rashiduddin berhasil menaklukkan kekuatan ilmunya, Jaras bersama 16.000 orang pengikutnya masuk Islam. Sejak peristiwa ini, agama Islam dijadikan sebagai agama resmi wilayah tengah Imperium Mongol. Proses dakwah Islam di wilayah Siberia, Rusia disponsori oleh Khushub Khan, putra Juzi Khan dari cucu Genghis Khan, diangkat sebagai Raja Siberia pada 1570 Masehi dengan bantuan para dai dari Bukhara dan aktivitas dakwah para wirausahawan yang datang dari Kazan. Akhirnya ajaran Islam berhasil menggantikan penyembahan berhala yang dijadikan sembahan orang Siberia. Demikian pula dakwah di Kirgiz berhasil melumpuhkan ajaran penyembahan berhala. Dengan perkembangan Islam ke India di bawah Sultan-Sultan Mongol, menimbulkan perubahan besar tata kehidupan sosial, budaya, dan politik, terutama dalam hal perubahan pemahaman agama. Di bawah pengaruh Sultan pada 1788 Masehi atau abad ke-18, kaum muslim berusaha keras untuk menghentikan sistem pernikahan poliandri, suatu sistem pernikahan seorang wanita dengan banyak pria. Istilah poliandri diangkat dari bahasa Latin. Poli artinya banyak dan andri yang artinya suami. Demikian pula sistem pernikahan poligini. Maksudnya suatu sistem pernikahan seorang pria dengan wanita dalam jumlah tak terbatas. Istilah poligini diangkat dari bahasa Latin. Poli artinya banyak dan gini yang artinya istri. Jadi poligini adalah perkawinan seorang suami dengan banyak istri. Di samping itu, di dalam ajaran Hindu di India, jika suami wafat diadakan upacara pembakaran mayat. Pada saat pembakaran mayat suami sedang berlangsung, seluruh jandanya yang masih hidup wajib melakukan bakar diri menyertai pembakaran jenazah suaminya. Sebaliknya, jika istri wafat tidak ada kewajiban suami ikut serta bakar diri. Dalam penulisan sejarah India, masalah pembakaran janda
di atas dihentikan atas prakarsa penjajah Inggris, bukan oleh Islam. Sedangkan Islam diberitakan kehadirannya ke India dengan ribuan pendeta Hindu Buddha terbinasakan. Kalau kita perhatikan dinasti Genghis Khan, dapat dikatakan hampir seluruhnya menjadikan agama Islam sebagai agama resmi di wilayah kekuasaannya, entah karena raja dan kaisar Mongol sebagai pengembang ajaran Islam, maka para sejarawan barat menjadi antipati kepada dinasti Genghis Khan. Apakah karena di Siberia pun pengaruh ajaran Kristen terkalahkan? Betapa besarnya pengaruh dakwah bangsa Mongol. Sejumlah 20.000 orang suku Chuash yang tadinya beragama Kristen beralih menjadi Islam. Kristen untuk membangun gereja hanya mampu mengumpulkan dana 300 rubel, sedangkan Islam dengan ajaran infak dan sedekahnya berhasil membangun masjid dengan dana dari jamaah sejumlah 2.000 rubel. Peristiwa ini merepotkan gereja ortodok akibat orang-orang Tartar beralih ke agama Islam. Pengaruh Islam pada masa Kubilai Khan di Cina sangat kuat. Dinasti Kubilai Khan disebut dinasti Yuan, menguasai Cina selama 90 tahun, 1279 sampai 1368 Masehi. Dapat dilihat sebelum Kubilai Khan berkuasa di Peking dan setelah Genghis Khan wafat 1227 Masehi, diangkatlah putra ketiga Ogodai 1227 sampai 1241 Masehi. Terjadi pengangkatan seorang Muslim, Abdurrahman, sebagai Menteri Keuangan dan Urusan Pajak 1244 Masehi. Pengangkatan ini terjadi 14 tahun sebelum invasi Hulagu ke Baghdad 656 Hijriah 1258 Masehi. Kemudian pada tahun 657 Hijriah atau 1259 Masehi, setahun sesudah penyerangan Hulagu atas Baghdad, mengangkat Umar Syamsuddin sebagai gubernur Yunan. Selanjutnya di bawah dinasti Yuan, betapa besar pengaruh Islam di Cina. Pada 1335 Masehi, Islam ditetapkan sebagai agama yang besar dan murni. Pengakuan itu berdampak di Cina. Didirikan Fakultas Usuluddin, Universitas Islam di Hokcho, Setelah diwisuda, alumninya menjadi dai di tempat asalnya. Di kalangan militer, Kubilai Khan mengizinkan perwiranya dakwah untuk mengislamkan anak buahnya. Dalam mendakwahkan ajaran Islam, para dai sipil atau militer tetap menghormati ajaran Kongfusu atau Lotse. Para dai tidak menampilkan tata busananya berbeda dengan busana yang dikenakan oleh warga Cina saat itu. Penggunaan sorban hanya dikenakan di dalam masjid. Perlu kita ketahui bahwa penulisan sejarah Mongol yang sangat menaruh perhatian besar terhadap pengembangan dakwah Islam sangat langka. Sebaliknya, akibat dalam sejarah bangsa Mongol berpartisipasi aktif dalam pengembangan Islam di Cina, Rusia, dan India, menjadikan tumbuhnya sikap sastrawan Barat yang memberikan interpretasi negatif terhadap Genghis Khan, termasuk dinastinya secara total. Padahal dinasti Genghis Khan menjadi Muslim. Andai kata Genghis Khan dan dinastinya, terutama Kubilai Khan, tidak menerima Islam, kemudian beragama Kristen, besar kemungkinannya akan dituliskan sejarawan Barat dengan penilaian positif. Namun karena upaya mengkristenkan Genghis Khan dan Kubilai Khan ini gagal, maka dituliskannya menjadi negatif. Sekali lagi, akibat kenyataan sejarah ini, Genghis Khan yang berpihak pada Islam dituliskanlah oleh sastrawan atau sejarawan Barat, dengan penafsiran negatif. Oleh karena itu, umat Islam perlu mengadakan penelitian ulang
dan reinterpretasi seperti yang dituliskan oleh Thomas W. Arnold dalam The Preaching of Islam. Lalu timbul pertanyaan, apa maksud sebenarnya Kubilai Khan mengutus utusannya ke Kartanegara, raja kerajaan Hindu-Buddha Singosari? Apakah juga dalam rangka dakwah Islam? Mengapa Kubilai Khan tidak mengirim utusan ke Kesultanan Samudra Pasai yang didirikan pada 1275 Masehi? Apakah dikarenakan Kesultanan Samudra Pasai sudah Islam? Dengan memperhatikan sejarah Mongol di atas, mungkinkah Islam masuk ke Nusantara Indonesia berasal dari Cina yang dibawa oleh para wirausahawan Cina atau Mongol? Tidakkah di Cina berkembang keyakinan agama Islam masuk ke Cina dibawa oleh paman Rasulullah SAW? Mengapa di makam Wali Songo terdapat pula makam orang-orang Cina Islam? Ini perlu dikaji ulang. Dari fakta sejarah di atas, agama Islam telah menciptakan daerah pengaruh yang sangat luas. Adapun daerah pengaruh Islam yang luas ini terjadi pada masa Umayyah, yaitu tahun 41 sampai 133 Hijriah. Jadi pada masa Umayyah 1, yaitu tahun 41 sampai 133 Hijriah atau bertepatan dengan 661 sampai 750 Masehi, timbullah problema aplikasi ajaran Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan masyarakat Islam. Saudara-saudara sekalian, inilah beberapa hal yang penting yang perlu kita ketahui dari sejarah, dan sejarah ini adalah penting kita mengetahui dan meluruskan sejarah yang benar. Jangan sampai sejarah ini didistorsikan atau diselewengkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyembunyikan peran Islam di dalam kehidupan berbangsa bernegara dan juga seluruh dunia ini. Oleh karena itu, maka bagaimana kita membaca dengan baik dan benar, dan juga kita meneliti dan reinterpretasi kembali sejarah supaya kita betul-betul mengetahui bahwa segalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah atur, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah jadikan Islam sebagai agama, di mana agama ini adalah agama untuk seluruh alam. Oleh karena itu, maka kita dihantar ke dunia ini adalah untuk bagaimana agar li'ilai kalimatillah, bagaimana supaya kalimat-kalimat Allah itu ditinggikan, disebarkan ke seluruh alam. Inilah yang menjadi pikir orang-orang dulu, para sahabat radhiyallahu anhum, dan orang-orang yang telah berjasa, para wali dan para pejuang Islam. Mereka berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana hidayah tersebar di seluruh alam. Kita tutup bersama dengan doa kifarahat majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.